Baik, selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai penyelesaian pekerjaan audit dan laporan audit. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Niko Mari Rumidiartini dengan NIM 2017051191 beserta rekan saya Komaris Manita Wayuni dengan NIM 2017051217, Kadek Tina Prenitayani dengan NIM 2017051208 dan Pritista Rasmi dengan NIM 2017051192. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penyelesaian pekerjaan audit. Jika semua unsur laporan keuangan telah selesai di audit, auditor telah sampai pada tahap akhir auditnya. Sebelum meninggalkan perusahaan klien, seorang auditor harus mereview kertas kerja yang telah dibuatnya dengan cara membandingkannya dengan kuesioner pengendalian intern dan program pengujian kepatuhan dan program pengujian substansif untuk memperoleh keyakinan bahwa semua informasi yang diperlukannya sebagai dasar penyusunan laporan audit telah terkumpul semua. Kemudian penyelesaian pekerjaan audit dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penyelesaian pekerjaan lapangan. Selama berlangsungnya proses audit, auditor membuat dan mengumpulkan schedule pendukung atau supporting schedule untuk mencatat hasil pengujian pengendalian dan hasil pengujian substantif yang dilaksanakannya. Selain itu, auditor juga mencatat adjustment yang akan disimpulkan kepada klien di dalam schedule pendukung. Auditor harus mereview dengan teliti semua jurnal adjustment yang tercantum di dalam daftar ringkasan jurnal adjustment sebelum ia meninggalkan perusahaan klien. Yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam mereview jurnal adalah yang pertama yaitu kebenaran akun yang didebet maupun dikredit secara ketelitian perhitungan jurnal adjustment yang akan diusulkan tersebut. Kemudian yang kedua, kelengkapan penjelasan jurnal adjustment, dan yang terakhir yaitu reaksi klien yang mungkin timbul atas adjustment yang telah diusulkan. Penjelasan mengenai jurnal adjustment sangat penting bagi auditor. Dalam audit yang pertama kali terhadap laporan keuangan klien, tidaklah mudah memperkirakan reaksi yang mungkin diberikan klien terhadap jurnal adjustment yang diusulkan. Dalam audit berikutnya, auditor akan dengan mudah memperkirakan reaksi klien terhadap jurnal adjustment yang diberikan. Jika auditor membatalkan pengajuan usul jurnal adjustment hanya sekedar membuat senang hati klien, tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap etika profesi dan kewajiban teknis auditor. Semua jurnal adjustment harus dibuat untuk menjadikan laporan keuangan audit menyajikan informasi yang wajar bagi pemakai laporan tersebut. Kopi daftar ringkasan jurnal adjustment tersebut diserahkan kepada klien untuk dibicarakan. Jika klien menyetujui jurnal adjustment yang diusulkan oleh auditor, maka jurnal adjustment tersebut tidak akan disajikan di dalam laporan audit. Hanya angka yang telah dikoreksi dengan adanya jurnal adjustment tersebut yang dicantumkan di laporan keuangan audit. Kemudian, penyelesaian pekerjaan audit yang kedua yaitu peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal penyelesaiannya pekerjaan lapangan. Auditor berkepentingan untuk menjelaskan terjadinya peristiwa kemudian di dalam laporan auditnya. Jika dampak peristiwa tersebut material terhadap laporan keuangan audit, sehingga jika auditor tidak berbuat demikian, pemakai laporan keuangan akan melakukan keputusan yang salah. Peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan di dalam laporan keuangan audit adalah peristiwa yang jumlahnya material, kemudian peristiwa yang merupakan peristiwa penting dan bersifat luar biasa, dan yang terakhir yaitu terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan selesainya pekerjaan lapangan. Peristiwa kemudian yang mempunyai dampak terhadap penyajian informasi dalam laporan keuangan klien dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu peristiwa kemudian yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan audit, sehingga auditor berkewajiban mengusulkan adjustment terhadap laporan keuangan tersebut kepada klien.
Dan yang kedua yaitu peristiwa kemudian yang tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan audit, tetapi memerlukan komentar dalam bentuk catatan kaki di dalam laporan keuangan klien atau komentar di dalam laporan keuangan audit. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Rusmana Tawahini. Di sini saya akan membahas materi mengenai laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada di dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Laporan audit bentuk pendek atau Short Form Audit Report. Proses audit berakhir dengan diterbitkannya laporan audit. Laporan audit disusun setelah auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan atau audit field works. Ada 2 bentuk laporan utama laporan audit, yaitu laporan audit bentuk pendek dan laporan audit bentuk panjang. Pertimbangan yang digunakan oleh auditor dalam menerbitkan laporan audit bentuk pendek atau panjang tergantung pada kebutuhan klien. Kebutuhan klien ini biasanya ditentukan oleh kebutuhan pemakai laporan audit, misalnya bank dan pemegang saham. Ditinjau dari isinya, laporan audit bentuk panjang merupakan perluasan isi laporan audit bentuk pendek. Laporan audit bentuk pendek baku terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Dalam penyajiannya, laporan audit bentuk pendek ini dilampiri dengan laporan keuangan auditan dan catatan atas laporan keuangan auditan tersebut. Yang kedua yaitu isi laporan audit baku. Isi laporan audit baku adalah laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Unsur penting dari laporan audit baku adalah yang pertama ada judul laporan, yang kedua ada pihak yang dituju, yang ketiga ada paragraf pengantar, yang keempat ada paragraf lingkup, yang kelima ada paragraf pendapat, yang keenam ada tanda tangan, dan yang ketujuh ada tanggal laporan. Baik, yang ketiga yaitu ada tipe pendapat audit. Auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan. Tipe pendapat auditor antara lain yang pertama, ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan dan ditambahkan dalam laporan audit buku. Yang ketiga, ada pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, ada pendapat tidak wajar. Dan yang terakhir, ada pernyataan tidak memberikan pendapat. Baik, yang keempat yaitu pengaruh materialitas terhadap pendapat auditor. Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Namun, jika informasi tersebut melampaui batas materialitas, pendapat auditor akan terpengaruh. Tingkat material dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak material. Yang kedua, material. Yang ketiga, yaitu sangat material. Pada tingkat material, keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tidak terpengaruh oleh informasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada tingkat tidak material, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Pada tingkat material, keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan kemungkinan dipengaruhi oleh informasi yang bersangkutan. Namun, laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha entitas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya sendiri. Baik, materi selanjutnya yang kelima mengenai pembatasan terhadap lingkup audit. Pembatasan terhadap audit mempunyai akibat terhadap jumlah dan kompetensi bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor.
Jika pembatasan tersebut dapat diatasi oleh auditor dengan menempuh prosedur audit alternatif, auditor tidak perlu mencantumkan pengecualian dalam paragraf lingkup audit dan auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor tidak dapat menempuh prosedur audit alternatif, sehingga auditor tidak dapat memperoleh bukti-bukti dalam jumlah cukup dan kompeten, maka biasanya auditor menambahkan kata-kata dalam paragraf lingkup audit untuk menarik perhatian terhadap adanya pengecualian tersebut. Pembatasan terhadap lingkungan audit umumnya berupa tidak dapat dilaksanakannya pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan dan konfirmasi piutang melalui komunikasi langsung dengan debut klien. Pembatasan lain terhadap lingkup audit umumnya adalah dalam akuntansi investasi jangka panjang. Jika auditor tidak memperoleh laporan keuangan dari pihak klien yang menginvestasikan dana di dalamnya, pembatasan terhadap penerapan prosedur mengharuskan auditor untuk memutuskan apakah ia memiliki bukti kompeten yang cukup untuk memungkinkan menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian, atau apakah ia harus menyatakan tidak memberikan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam, penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum. Penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum dapat mengakibatkan auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Jika akibat penyimpangan tersebut material atau dapat mengakibatkan auditor memberikan pendapat tidak wajar, jika akibat penyimpangan tersebut membereskan ke hampir semua informasi yang disajikan dalam laporan. Jika pendapat tidak wajar dinyatakan oleh auditor, paragraf pendapat harus berisi penunjukan langsung ke paragraf terpisah yang menjelaskan dasar untuk pendapatan tidak wajar tersebut. Nah, materi selanjutnya yang ketujuh mengenai penerapan prinsip akuntansi berterima umum yang tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Standar pelaporan yang keduanya berbunyi sebagai berikut. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Jika klien menerapkan prinsip akuntansi berterima umum secara konsisten, laporan auditor tidak dapat menyebutkan mengenai konsisten penerapan prinsip akuntansi tersebut. Namun, jika klien tidak memberikan secara konsisten prinsip akuntansi berterima umum, ada dua kemungkinan yang auditor akan lakukan. Yang pertama yaitu auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, atau jika dampak perubahan tersebut cukup material, atau auditor harus menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Kedua, jika manajemen tidak memberikan alasan yang masuk akal tentang perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan, auditor harus menyatakan pengecualian mengenai perubahan yang telah dilakukan oleh perusahaan tanpa alasan yang masuk akal tersebut. Nah, adapun tujuan dari penerapan prinsip konsistensi adalah yang pertama yaitu untuk memberikan jaminan bahwa perbandingan laporan keuangan antar periode tidak dipengaruhi dalam jumlah yang material oleh perubahan prinsip akuntansi yang tidak hanya meliputi prinsip dan praktik akuntansi tetapi juga dalam metode penerapannya. Yang kedua, jika perbandingan laporan keuangan antar periode tersebut dipengaruhi dalam jumlah material atau perubahan tersebut, auditor berkewajiban untuk melaporkan akibat perubahan tersebut terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Nah, selanjutnya materi ke-8 mengenai laporan audit yang mencakup dua periode akuntansi. Laporan audit atas laporan keuangan perusahaan yang go public untuk memenuhi persyaratan Badan Pelaksanaan Pasar Modal mencakup periode 2 tahun buku. Jika laporan keuangan klien tahun sebelumnya tidak diaudit oleh akuntan publik, auditor harus mencantumkan kata-kata di atas judul laporan keuangan tahun sebelumnya tersebut yang menunjukkan bahwa auditor tidak mengauditnya. Nah, materi yang selanjutnya mengenai laporan keuangan klien tahun sebelumnya diaudit oleh auditor independen lainnya. Nah, jika laporan keuangan klien tahun sebelumnya diaudit oleh auditor independen lainnya dan laporan keuangan tersebut tidak dicantumkan dalam laporan audit tahun kini, maka informasi mengenai hal ini harus dijelaskan dalam laporan audit sekarang. Jika laporan auditor pendahulu bukan merupakan laporan audit baku, maka auditor pengganti harus menjelaskan sifat dan alasan yang terdapat dalam paragraf penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit pendahulu atau pengecualian pendapatnya.
Nah, jika laporan keuangan tersebut disajikan kembali, paragraf pengantar harus menunjukkan bahwa auditor pendahulu membuat laporan audit atas laporan keuangan periode yang lalu sebelumnya disajikan kembali. Materi yang ke-10 yaitu laporan audit sebagian didasarkan atas audit yang dilakukan oleh auditor independen lain. Jika kantor akuntan utama tersebut memperoleh keyakinan mengenai reputasi dan kebebasan auditor lain tersebut, kantor akuntan utama dapat menyatakan bahwa WTV terhadap laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan tanpa menyebut bahwa sebagian laporan keuangan klien diaudit oleh kantor akuntan lain setelah kantor akuntan utama tersebut melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengunjungi kantor akuntan lain untuk membicarakan prosedur audit yang telah dilakukan oleh auditor dan hasil auditnya. Yang kedua, mereview program audit yang dilakukan oleh kantor akuntan lain tersebut dalam audit terhadap bagian dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, mereview kertas kerja yang dihasilkan oleh kantor akuntan lain tersebut dalam pemeriksaan terhadap bagian dari perusahaan tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian tambahan. Materi selanjutnya yang ke-11 yaitu jumlah paragraf dalam laporan audit. Jumlah paragraf yang dicantumkan dalam laporan audit, modifikasi kata-kata yang dilakukan oleh auditor, dan pencantuman paragraf yang modifikasi ditentukan tipe pendapat yang diberikan oleh auditor yang melukiskan ringkasan dari beberapa tipe audit. Jumlah paragraf, modifikasi kata-kata, lokasi paragraf, tambahan, dan contoh laporan audit. Selanjutnya materi yang ke-12 yaitu laporan audit bentuk panjang atau long form report. Laporan audit bentuk panjang merupakan peluasan laporan audit bentuk pendek. Keputusan audit harus menerbitkan laporan audit bentuk panjang dan bentuk pendek tergantung pada kebutuhan klien. Kebutuhan klien ini ditentukan oleh kebutuhan penerimaan laporan audit. Isi laporan audit dalam bentuk panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan audit. Yang kedua, daftar rincian unsur-unsur tertentu yang dicantumkan dalam laporan keuangan seperti daftar umur panjang. Yang ketiga, daftar statistik, misalnya distribusi penjualan kepada pelanggan besar dan pelanggan kecil, kepada pemerintah dan swasta. Yang keempat, komentar yang bersifat penjelasan. Misalnya penjelasan mengenai metode akuntansi, penjelasan mengenai kebijakan pemberian kredit, penjelasan mengenai transaksi antar pihak interperusahaan. Yang kelima yaitu penjelasan mengenai lingkup audit, misalnya mengenai jumlah surat konfirmasi piutang yang dikirimkan, diterimanya jawaban, dan jumlah yang berisi kesalahan dan yang tidak. Laporan audit panjang biasanya diminta oleh pemilik dan manajer perusahaan kecil yang tidak memiliki staf akuntansi untuk menghasilkan secara teratur laporan yang bersifat analitik. Pendapat auditor dalam laporan audit bentuk panjang. Laporan audit bentuk panjang tidak hanya meliputi laporan keuangan pokok, tetap juga berisi daftar, komentar, dan penjelasan. Pendapat auditor hanya terbatas pada kewajaran informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan pokok, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.